makin tua dan lama, namun roh dan jiwa makin kokoh dan teguh. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita kan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Janganlah redup gairah dan semangatmu, haruslah tetap tekadmu bernyala-nyala. Janganlah kendor meski lanjut umurmu, marilah bersama terus melangkah ke depan. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita kan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu kembali hari ini, Senin malam 8 Juni 2026 dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Lis Kadaryati, pengurus PKLU GPIB Anugerah Jakarta. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami bersyukur karena kasih-Mu. Kami masih diberi kesempatan untuk membaca renungan bersama. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari kitab Titus pasal 2 ayat 6 sampai dengan 10. Mari kita membacanya. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Judul renungan kita pada malam hari ini adalah menguasai diri dan taat. Sesudah menasehati kaum yang lebih tua,
Sekarang giliran kaum muda yang menjadi bagian gereja mula-mula dan perlu mendapat perhatian. Bahkan juga hamba-hamba, yaitu orang-orang yang mengabdi pada tuannya. Mari bayangkan para tuan dan nyonya, orang muda serta hamba-hamba ada di dalam jemaat, duduk bersama dan memuliakan Allah bersama-sama. Indah bukan? Apa nasihatnya? Pertama, orang muda dinasihati agar dapat menguasai diri dalam segala hal. Penguasaan diri ternyata menjadi soal bagi orang muda sejak dahulu. Entah di masa itu gejolak orang muda sering menimbulkan masalah. Kita tidak tahu, namun Titus harus mengingatkan mereka, bahkan menjadikan dirinya sebagai teladan dalam berbuat baik. Titus adalah contoh yang dapat dilihat dan kemudian diikuti oleh jemaat, khususnya kaum muda. Kedua, hamba-hamba diberi nasihat agar taat kepada tuannya dalam segala hal. Jangan membantah, jangan curang, serta selalu tulus dan setia. Kita mungkin bertanya, bagaimana jika sang tuan tidak berlaku adil terhadap mereka? Tidak sedikit hamba yang menderita karena perlakuan kejam tuan-tuan. Maka hamba-hamba Kristen ini sedang diajarkan sebuah etos kerja Kristen yang benar. Bekerja adalah sebuah bakti kepada Allah. Dengan demikian harus dikerjakan dalam ketaatan, ketulusan, dan kesetiaan. Sama seperti kita melakukannya untuk Allah. Melalui nasihat ini, mereka diajak untuk mengabdi dengan tulus demi kemuliaan Allah. Bahwa ada tuan-tuan yang kejam dan berlaku tidak adil, itu benar. Namun di Kreta, Titus perlu berbicara kepada hamba-hamba yang dilayaninya, agar mereka sendiri tidak memandang rendah makna sebuah kerja dan pengabdian. Penguasaan diri dan bekerja dengan taat, setia dan tulus adalah nasihat yang tetap relevan bagi kita semua saat ini, bukan hanya bagi orang muda dan hamba-hamba. Bapak Ibu semua, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Mari kita sambut dengan memuji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, menutup renungan kali ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas kasih-Mu. Ampunilah apabila hari ini kami tidak dapat menguasai diri, dan ampunilah kami juga bila tidak taat pada apa yang seharusnya kami lakukan. Tolonglah kami agar besok menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus selalu menemani kami dalam kondisi apapun juga, saat sakit, saat aktif, saat dalam pergumulan, atau dalam kelemahan. Mampukan kami ingat untuk tetap bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Kami mohon, sembuhkanlah kami yang sakit. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami juga mau berdoa untuk pengurus Dewan PKLU. Berikanlah mereka kesehatan, hikmat, dan kesabaran dalam menjalani masa tugas pelayanannya. Biarlah setiap program yang direncanakan
dapat menjadi berkat dan wadah persekutuan yang menguatkan bagi seluruh anggota lanjut usia GPIB. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat semuanya. Tuhan Yesus memberkati.